Bab 31, Lin Yin tetap tanpa ekspresi, dan mengirim pesan teks ke Wu Zeng, pengemudi yang duduk di kursi belakang. Oke, tuan rumah. Tidak ada yang berpartisipasi dalam pelelangan, jadi kamu bisa membuat keputusan akhir. Aku akan menghancurkan Raja Dunia Sampah ini berkeping-keping. Sun Heng berkata dengan liar, dengan seringai di wajahnya. 2 potong perhiasan, 10 juta untuk pertama kalinya, dan 1 yuan untuk pertama kalinya. Jiang Xuang berkata perlahan seperti biasa. Melihat ekspresi hampir putus asa Zhang Qimo, Sun Heng dan istrinya semua tertawa puas secara kebetulan. Putus asa, Zhang Qimo. Zhang Zining berkata dengan semangat tinggi, saya akan memberi Anda pelajaran dalam hidup. Biarkan Anda mengerti bahwa orang rendahan seperti Anda tidak layak untuk melawan saya. Apakah Anda mengerti? Tunggu sebentar, Tuan Sun. Mata Jiang Xuang berbinar, dan dia tiba-tiba berkata dengan serius, seseorang menawar denganmu. Siapa ini? Sun Heng sedikit mengernyit dan tampak marah. Dia tidak menyangka masih ada orang yang hadir yang berani terang-terangan membantahnya. Ini lelang anonim, pengguna bernama 9527. Jiang Xuang berkata dengan serius. Penawaran anonim. Sun Heng tampak sedikit kesal, dan melihat sekeliling ke arah orang-orang yang hadir. Dia tidak tahu siapa yang memiliki penglihatan yang buruk, dan berani berdebat dengannya, putra tertua dari keluarga Sun. Pengguna 9527 menawar 20 juta untuk Raja Dunia dan 15 juta untuk cahaya abadi. Jiang Xuang berkata dengan serius. Ekspresi Sun Heng menjadi suram dan dingin, dan dia berkata dengan galak, oke. Berani tampil melawan saya, jangan biarkan saya mencari tahu siapa Anda, jika tidak, saya akan membuat Anda tidak bisa bergaul di Qingyun Kota. Dia kesal di dalam hatinya. Awalnya 10 juta dapat mengambil cahaya abadi dengan nilai biaya lebih dari 10 juta, dan kemudian menginjak-injak martabat Zhang Qimo dan Lin Yin, prestise telah dimainkan, dan uang telah diperoleh. Dengan wajah anak sulung dan bungsu dalam keluarga, berbisnislah yang bisa menghasilkan keuntungan tanpa merugi. Pada akhirnya, Cheng Yaojin keluar di tengah jalan, dan menaikkan harga total 35 juta. Berapa banyak uang yang akan saya buang? Siapa pengguna 9527 ini? Sun Heng sudah menjelaskan sebelumnya, dan dia berani membuat kesalahan, dan juga memperebutkan 2 perhiasan senilai puluhan juta sekaligus. Mungkinkah yang tertua dan yang lebih muda dari 2 lainnya keluarga kelas 1 di kota Qingyun? Saya tidak berpikir itu hal besar atau kecil, jika tidak, saya akan langsung menggunakan nama asli saya, dan apa yang Anda lakukan secara anonim. Selain itu, tidak ada satupun dari 2 lainnya yang hadir. Tidak peduli siapa itu, ini masalah besar, dan harganya 35 juta. Bagaimanapun, kami memiliki pertunjukan besar untuk ditonton. Para tamu dan pakar yang hadir semuanya berbicara, dan wajah mereka bersemangat dan penuh minat. Hehe, membandingkan uang denganku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Sun Heng mencibir, mengertakkan gigi, dan berkata dengan galak, aku akan membayar 30 juta untuk cahaya abadi. 16 juta untuk Raja Dunia. Kata-kata telah dirilis, kedua permata ini harus difoto, dan Raja Dunia harus dihancurkan di depan umum. Sun Heng berpikir, hatinya berdarah. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Sun dan pewaris keluarga Sun, bagaimanapun juga dia tidak mengendalikan keluarga Sun secara pribadi, dan ada juga pesaing di dalam keluarga Sun. Modal kerja yang bisa digunakan sendiri hanya 1 atau 200 juta yuan, ditambah usaha industri di berbagai tempat membutuhkan perputaran modal. Dana yang disiapkan untuk pelelangan perhiasan ini sekitar 60 juta. Tawaran ini hampir mencapai batasnya. Saat ini, semua orang yang hadir fokus pada Jiang Xuang, karena hanya switchboard di tangan Jiang Xuang yang dapat menerima tawaran dari pengguna anonim. Tiba-tiba, wajah Jiang Xuang terkejut, dan tangan yang memegang mikrofon sedikit gemetar. Tuan Jiang, apakah pengguna 9527 itu mengajukan penawaran? Seorang tamu penasaran bertanya, sangat ingin mengetahui tawaran pengguna misterius itu. Jiang Xuang menarik napas panjang. Setelah tenang, dia memegang mikrofon lagi dan berkata dengan serius, pengguna 9527 menawar 100 juta untuk Raja Dunia. 50 juta untuk cahaya abadi. Apa? 100 juta? Ya Tuhan, pahlawan macam apa ini? Ini 150 juta.
Berapa banyak ranjau yang ada di rumah? Beraninya kamu bermain seperti ini. Malas mendengarkan buku. Ini benar-benar menghina Sun Heng. Ini tawaran yang luar biasa, yang sama saja dengan tamparan di wajah. Harga setinggi langit yang dikutip menarik gelombang suara keras, dan semua orang yang hadir tersentak kagum. Jelas, pengguna 9527 misterius ini tiba-tiba menggandakan harganya, hanya untuk memberitahu Sun Heng bahwa saya baru saja menamparkan wajah Anda. Aku punya lebih banyak uang daripada kamu. Sun Heng terlihat sangat malu, wajahnya panas. Ekspresi Zhang Zining juga sangat memalukan. Semua kata telah dirilis sebelumnya, tapi sekarang saya tidak bisa turun dari panggung sama sekali. 150 juta, Sun Heng juga terkejut. Zining, sepertinya hari ini, kita tidak bisa mengalahkan harga Raja Dunia, dan dana di tanganku tidak bisa bergerak. Sun Heng berkata dengan suara rendah, wajahnya panas membara. Wajah Zhang Zining membiru karena marah, dan dia tidak tahu siapa yang menawar. Siapa yang memiliki sumber daya keuangan yang begitu besar. Oh, bodoh sekali, yang menghabiskan 100 juta untuk membeli perhiasan sampah seperti Raja Dunia. Zhang Zining berkata dengan ekspresi menghina, nadanya penuh masam, saya pikir otak orang ini rusak. Dia sangat bodoh. Itu benar, harga kedua perhiasan ini lebih dari 10 juta yuan. Bahkan jika desainnya unik, harganya paling banyak 50 hingga 60 juta. Orang yang menawar ini benar-benar hao. Rasanya dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Sepertinya Sun Heng dan istrinya sedang marah. Mereka tidak mampu membayar harganya lagi, dan mereka masih harus membicarakannya dengan tidak yakin. Siapa yang membuat Sun Heng begitu sombong sebelumnya? Jika saya memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat saya belanjakan, saya. Para tamu yang hadir semuanya berbisik dan menatap Sun Heng dan istrinya dengan ekspresi lucu. Wajah Sun Heng menjadi semakin jelek. Dia adalah seorang pria muda yang bermartabat dari keluarga Sun. Kapan dia kehilangan orang seperti itu karena uang? Ada keheningan untuk sementara waktu. Karena tidak ada tawaran lagi, Tuan 9527 akan berhasil menawar cahaya abadi dan Raja Dunia. Jiang Xuang berkata dengan kata terakhir, memutuskan kepemilikan kedua permata itu. Selain itu, Tuan 9527 telah mengirim pesan teks. Jiang Xuang berkata dengan ekspresi serius. Tuan 9527 berkata bahwa Raja Dunia adalah harta yang tak ternilai harganya, yang tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Adapun pekerjaan cahaya abadi, sampahnya sangat bau sehingga digantung di toilet, jadi, dia memintaku untuk menghancurkan cahaya abadi di depan umum. Apakah ini sangat eksplosif? Kamu ingin menghancurkannya di depan umum. Jelas kamu ingin menamparkan wajah keluarga Sun. Ya Tuhan, terlalu panas. Ini adalah perhiasan yang dibeli seharga 50 juta yuan. Ini akan dihancurkan sebelum ada di tangan. Seberapa kaya pria ini? Apa itu kekuatan? Itu disebut kekuatan. Sebelumnya, Sun Heng ingin menggunakan wajahnya untuk secara paksa memotret Raja Dunia dengan 1 yuan, dan kemudian menghancurkan kepura-puraannya. Lihat orang ini, dia mengambil 50 juta uang sungguhan dan mengambilnya. Itu dirancang oleh Zhang Zining Eternal Light, hancurkan. Ini celahnya. Saya pikir di masa depan, Sun Heng mungkin malu untuk bergaul dengan keluarga bangsawan di kota Qingyun. Sialan ini adalah pecundang besar. Para tamu di arena semuanya berdiskusi dan antusias, dan adegan panas semacam ini terlalu mengasyikkan. Sementara semua orang berdiskusi, Jiang Xuang tampaknya merasa kasihan pada puluhan juta, mengambil palu dengan mata tertutup, dan membantingnya ke cahaya abadi. Ledakan, cahaya abadi hancur berkeping-keping, dan puing-puing jatuh ke tanah. Bab 32, palu ini tidak hanya menghancurkan cahaya abadi, tetapi juga wajah Sun Heng dan istrinya. Jelas, tawaran misterius 9527 untuk cahaya abadi mengambil 50 juta yuan dan membantingnya ke wajah Zhang Zining dan istrinya, menyebabkan hidung dan wajah mereka memar. Ada desahan, seruan, dan kejutan di venue, dan itu kacau. Sun Heng dan Zhang Zining, wajah mereka memerah seperti hati babi, marah dan kesal. Ini hanyalah penghinaan besar. Di depan begitu banyak reporter dan media, reputasinya hilang. Semua hal yang terjadi hari ini, akan segera memiliki laporan relevan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi berita utama kota Qingyun. Siapa ini? Sun Heng mengepalkan tinjunya dengan erat,
matanya hampir pecah, dan matanya yang penuh amarah mengamati orang-orang yang hadir. Dia memandang Zhang Qimo dan Lin Yin, merasa curiga. Orang yang paling mungkin melakukan ini adalah Lin Yin dan Zhang Qimo. Namun, bagaimana mereka berdua bisa memiliki begitu banyak uang? Belum lagi 150 juta, tak satu pun dari mereka mampu membeli 1 juta. Mustahil. Sun Hang segera membantah gagasan ini. Apakah seseorang yang pernah saya sakiti sebelumnya? Anak keempat dalam keluarga, seorang anggota keluarga Zhou. Sun Hang sangat marah sehingga dia tidak bisa berpikir dengan tenang, dan dia berspekulasi dengan liar di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa memikirkan siapa 9527 yang misterius itu. Lupakan, ayo pergi dulu, periksa siapa nanti. Zhang Zining sangat marah, wajahnya sepanas tusukan jarum, dia menyeret Sun Hang keluar dari ruang pameran, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setiap menit mereka tinggal di sini sama dengan ditampar wajahnya selama 1 menit lagi. Semuanya, sesi pelelangan sudah berakhir. Selanjutnya, tolong beri tepuk tangan dan sambut perancang perhiasan terbaik dari pameran perhiasan ini, perancang Raja Dunia, Mes. Zhang Qimo, untuk debut akbarnya. Jiang Xuang berkata sambil tersenyum. Tepuk 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 tepuk, semua tamu dan pakar perhiasan bertepuk tangan dari lubuk hati mereka, dan ada tepuk tangan meriah dari penonton. Dari sudut pandang profesional, level Zhang Qimo layak menjadi perancang perhiasan terbaik di pameran ini. Zhang Qimo tampak bersemangat, sangat bersemangat. Menyaksikan proses pelelangan, dia merasa seperti berada di roller coaster. Dia akan ditekan oleh Sun Hang untuk menekan harga, tetapi setelah kejadian yang tiba-tiba, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dia berhasil. Ini adalah adegan yang selalu dia rindukan. Di bawah pengawasan semua orang, dia akan memperkenalkan karyanya yang membanggakan kepada wartawan, media, dan pakar perhiasan. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk menawar 100 juta untuk Raja Dunia. Zhang Qimo berkata dengan penuh semangat. Raja Dunia adalah harta yang tak ternilai, jadi tidak mengherankan berapa banyak yang kamu bayarkan. Lin Yin berkata sambil tersenyum, cepat dan berikan pidato. Dia menarik napas dalam-dalam, memilah suasana hatinya, dan berjalan ke platform tinggi dengan senyum di wajahnya. Yang ini Zhang Qimo, Direktur Zhang. Jiang Xuang dengan antusias memperkenalkan. Selanjutnya, Direktur Zhang akan memberitahu Anda tentang pengalaman kreatifnya. Tepuk tangan meriah kembali terdengar di arena, dan para wartawan mengambil gambar mereka. Zhang Qimo tersenyum, menunjukkan semacam kepercayaan diri di wajahnya, yang membuat wajahnya lebih berseri-seri, dan matanya dipenuhi kebahagiaan. Ini Zhang Qimo, pencipta Raja Dunia. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Zhang memiliki wanita cantik, dia benar-benar cantik. Perhiasan yang dirancang sangat indah, dan orang-orangnya juga sangat temperamental, sangat langka. Keluarga Zhang telah menghasilkan karakter. Qian Kun mendengarkan buku. Karya yang dirancang dilelang dengan harga setinggi langit 100 juta yuan, yang pasti akan menimbulkan sensasi di industri perhiasan di Provinsi Donghai. Direktur Zhang masih sangat muda, dan masa depan tidak terbatas. Saat Zhang Qimo naik ke atas panggung, dia dicari seperti bintang, dan para tamu serta pakar yang hadir semuanya memuji dia. Terima kasih atas pujianmu, Zhang Qimo berkata dengan rendah hati. Direktur Zhang, saya seorang reporter dari Qingyun Daily. Saya ingin bertanya, kapan kreasi Anda selanjutnya? Direktur Zhang, grup perhiasan Longshan bersedia membayar 20 juta yuan untuk membuat janji temu untuk pekerjaan Anda. Apakah Anda ingin mendiskusikannya secara detail? Saya perwakilan dari grup perhiasan Tianhe, Direktur Zhang, apakah Anda ingin menerima undangan grup kami untuk datang ke grup kami untuk memberikan pidato dan mengajari desainer perhiasan perusahaan kami untuk meningkatkan level mereka? Semua orang di tempat itu sangat antusias. Zhang Qimo dicari dengan antusias, dan berbagai perusahaan perhiasan mengirim undangan kepadanya satu demi satu. Lin Yin memandang Zhang Qimo di atas panggung dengan senyum di wajahnya. Kali ini, Qimo pasti akan mewujudkan keinginannya dan menjadi terkenal di industri perhiasan. Zhang Qimo naik panggung untuk memberikan pidato, dan dia mengekspresikan jalur kreatifnya sendiri dengan tenang. Pada akhirnya, tepuk tangan meriah, semua tamu yang hadir mengirimkan surat undangan, dan wartawan media juga mengambil foto untuk memperingati. Pameran perhiasan juga berakhir dengan sempurna. Keduanya turun bersama.
Zhang Qimo berada di bawah untuk menangani pertanyaan dari wartawan media, dan dengan sopan mengumumkan penerimaannya atas penghargaan tersebut, dan menghibur juru bicara media besar. Ini adalah hal yang perlu. Besok, semua surat kabar media terkenal di Provinsi Donghai dan majalah resmi di industri perhiasan akan melaporkan berita utama bahwa karya Zhang Qimo, The King of the World, dijual dengan harga setinggi langit. Lin Yin membawa Wu Zeng ke tempat parkir bawah tanah, mengendarai mobil keluar, dan menunggu Zhang Qimo di pinggir jalan. Bos Lin, apa yang kamu pesan sudah selesai. Ini yang kamu ingin aku foto. Wu Zeng berkata dengan serius, dan menyerahkan sebuah kotak kristal. Lin Yin sedikit mengangguk, mengambil kotak kristal itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Raja dunia ini sangat penting baginya dan Qimo, dan ketika waktunya tepat di masa depan, dia secara pribadi akan memakainya untuk Qimo. Selama itu bisa membuat Qimo tersenyum, berapa banyak uang hanyalah hal sepele urusan. Sejauh yang saya ketahui, uang hanyalah benda kuning dan putih, bukan pengejaran saya. Setelah memadatkan kekuatan batinnya dan secara resmi menjadi pewaris rumah naga, dia dapat menggunakan barang-barang yang ditinggalkan oleh tuannya. Rekening bank Swiss yang ditinggalkan oleh tuannya memiliki total 1 miliar dolar AS. Belum lagi sebagai sesepuh keluarga Ning, dia memiliki begitu banyak otoritas sehingga dia tidak tahu berapa banyak uang yang dapat dia kerahkan di keluarga Ning. Petik 2. Wu Zeng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Lin Yin menyalakan su kecil dan menyerahkan sebatang rokok kepada Wu Zeng. Kali ini saya akan memberi Anda bonus gaji 100.000 yuan. Terima kasih, Tuan Lin. Wu Zeng mengambil rokok dan menghisapnya, dan berkata dengan serius, Tuan Lin, Anda tidak dibayar apa-apa. Inilah yang harus saya lakukan dalam lingkup pekerjaan saya. Saya tidak dapat mengambil bonus Anda. Petik 2. Saya tidak akan memperlakukan mereka yang bekerja untuk saya dengan buruk. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, dan telah mentransfer 100.000 yuan ke rekening Wu Zeng. Ini, Wu Zeng tampak sedikit ragu-ragu, tetapi ekspresinya tidak bisa menahan kegembiraan, berpikir bahwa dia mengikuti bos yang tepat. Lakukan saja hal kecil dengan santai, dan Anda mendapatkan gaji yang membutuhkan kerja keras selama setahun penuh. Tuan Lin, Anda tidak memberitahu Tuan Zhang tentang hal-hal ini. Terlalu rendah, Wu Zeng berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Zeng tahu bahwa Tuan Lin memiliki latar belakang yang kuat sebelumnya, dan bahkan Ketua Wu yang harus mendiskusikan berbagai hal dengan Tuan Lin, tetapi hari ini dia secara pribadi memotret 150 juta permata untuk Tuan Lin, dan baru kemudian dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya dan Tuan Lin yang kuat. Selain itu, dia sangat mengagumi keberanian dan pikiran Tuan Lin. Kali ini, untuk membuat istrinya lega, dia menghancurkan 50 juta yuan tanpa ragu-ragu. Dengan kemampuanmu, tidak perlu bersikap rendah hati. Wu Zeng tidak bisa membantu tetapi berkata dengan rasa ingin tahu. Lin Yin berkata dengan tenang, saya seorang raja, mengapa saya harus mengumumkannya? Bab 33, Wu Zeng sepertinya mengerti apa yang dia dengar, dan mengangguk tanpa sadar, mengunyah dengan hati-hati di dalam hatinya, dan merasa semakin masuk akal. Tuan Lin adalah pria sejati seperti ini, dia tidak memperjuangkan namanya, dia cantik dan tidak terkendali. Mulai sekarang, sejujurnya, adalah benar melakukan sesuatu untuk Presiden Lin terlepas dari permintaannya. Lin Yin mematikan rokoknya dan melemparkannya keluar jendela mobil. Melihat Zhang Qimo tersenyum, dia berjalan dengan gembira. Dia bangkit dan membuka pintu mobil, Zhang Qimo masuk ke dalam mobil dan duduk. Apakah kamu bahagia hari ini? Lin Yin tersenyum. Aku sangat senang, ini seperti aku sedang bermimpi. Mata berair Zhang Qimo berkedip, ekspresinya sangat bersemangat. Saya tidak berani berpikir sebelumnya bahwa perhiasan yang saya rancang bisa dijual seharga 100 juta yuan. Zhang Qimo berkata dengan penuh semangat, selain itu, ada begitu banyak media terkenal yang ingin mewawancarai saya, seperti seorang selebriti. Hari ini, dia telah menyelesaikan adegan fantasi, dan perhiasan yang dia rancang telah diakui dan dipuji oleh industri paling otoritatif. Dia juga memberikan pidato kepada media besar di panggung pameran. Apa yang bisa lebih bahagia daripada mimpi yang menjadi kenyataan? Saya tidak tahu siapa Tuan 9527 itu. Itu terlalu misterius. Saya benar-benar ingin berterima kasih padanya secara langsung. Zhang Qimo berkata sambil berpikir. Itu karena karyamu begitu sempurna sehingga seseorang bersedia membayar 100 juta yuan. Lin Yin berkata,
Zhang Qimo memikirkannya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, Lin Yin, kamu belum memberitahuku, bagaimana kamu menemukan Raja Dunia. Saya kenal seorang teman yang merupakan detektif swasta. Lin Yin berkata perlahan, saya mempercayakannya untuk menyelidiki tadi malam. Dia membantu saya menemukan keberadaan Raja Dunia dan bukti pencurian pencuri. Jadi saya membawa kembali Raja Dunia. Detektif pribadi. Zhang Qimo sangat tertarik dan penasaran, apakah temanmu begitu baik? Dia menemukan pencuri itu dalam satu malam dan meminta barangnya kembali. Tentu saja Lin Yin tidak akan memberitahu Qimo bahwa teman yang dia percayai adalah Tuan Shen dari Nancheng yang terkenal. Bagaimanapun, dia adalah seorang profesional. Lin Yin berkata, saya juga mencoba keberuntungan saya dan memintanya untuk menyelidiki, tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya. Zhang Qimo ragu dan bertanya, kalau begitu, Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk mempercayakannya. Tidak banyak, beberapa ribu yuan untuk biaya penyelidikan. Lin Yin berkata, tapi dia benar-benar menemukan bukti dan mengembalikan barang-barang itu, jadi saya membayarnya 100.000 yuan. 100.000 yuan, Zhang Qimo mendecakkan bibirnya, mengapa kamu begitu kaya? Lin Yin sebelumnya menyebutkan sebuah mobil bernilai ratusan ribu yuan, dan dia masih bisa mengeluarkan 100.000 yuan untuk meminta seseorang melakukan tugas. Benar-benar menghemat banyak uang pribadi. Lin Yin berkata, saya tidak. Yah, kamu membantuku kali ini, jadi aku akan memberimu 100.000 yuan nanti. Zhang Qimo berkata dengan serius, namun, setelah kembali ke perusahaan. Menurut peraturan grup, kali ini The King of the World dirancang sangat sukses, dan harus bisa mendapatkan banyak bonus dari grup. Kamu adalah atasan langsungku, bukankah seharusnya aku bekerja denganmu? Lin Yin berkata sambil tersenyum, selain itu, kamu sekarang terkenal di industri perhiasan di Provinsi Donghai, dan jika kamu tidak menghasilkan uang, aku juga bisa mengikutimu menghasilkan banyak uang, apakah lebih buruk lagi? 1 yard sama dengan 1 yard. Saya akan memberi Anda uang. Dan mobil ini, ketika saya menabung cukup uang untuk membeli mobil, Anda dapat mengambilnya kembali dan mengendarainya. Zhang Qimo berkata dengan serius. Mendengarkanmu, Lin Yin mengangguk. Omong-omong, Lin Yin mengeluarkan pulpen perekam dari saku jasnya. Ini adalah bukti yang kami temukan. Ternyata Zhang Jianhai berada di balik masalah ini. Malas mendengarkan buku. Apa, itu Zhang Jianhai? Zhang Qimo tampak terkejut dan sedikit marah. Saya mengatakan mengapa ini sangat aneh. Kamera perusahaan baru saja dimatikan malam itu. Ternyata seseorang di perusahaan berada di belakang layar. Mereka semua berasal dari pihak yang sama, keluarga. Tindakan Zhang Jianhai benar-benar kejam. Zhang Qimo marah beberapa saat, dan bertanya dengan serius, Lin Yin, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mendapatkan bukti, apa yang terjadi pada si pencuri dan Zhang Jianhai? Apakah Anda membiarkan mereka pergi begitu saja? Anda tahu, mencuri perhiasan senilai puluhan juta adalah masalah besar. Pencuri itu menemukan bukti pencuriannya, dan dia takut keadaan menjadi serius, jadi dia mengembalikan barang-barang itu. Lin Yin berkata perlahan, pencuri juga yang mengatakannya sendiri, dan Zhang Jianhai yang menghasutnya. Zhang Qimo sedikit mengangguk, meletakkan jarinya di pipinya, dan mulai berpikir. Apa yang dikatakan Lin Yin tampaknya benar. Pencuri itu takut keadaan menjadi serius, jadi dia mengembalikan barang-barang itu ke pemilik aslinya, sehingga tidak ada cara untuk menghukumnya. Kemudian dia menunjuk Zhang Jianhai, yang menghasut di belakangnya, dan kemalangan dibawa ke timur. Qimo, jangan terlalu banyak berpikir. Lin Yin berkata dengan ringan, pokoknya, Raja Dunia telah ditemukan dan dilelang. Lin Yin berkata dengan serius, tentu saja, saya tidak akan membiarkan Zhang Jianhai pergi dengan mudah. Saya telah mengirimkan salinan bukti rekaman ini ke rumah Zhang Jianhai. Apa, kamu mengirim rekaman ke rumah Zhang Jianhai? Zhang Qimo bertanya dengan heran, dengan beberapa kekhawatiran, apakah kamu tidak takut keluarga mereka akan membalas setelah mereka tahu bahwa kamu mengetahui trik mereka? Lin Yin berkata, Zhang Jianhai melakukan begitu banyak hal yang tercela dan tidak tahu malu. Untuk berurusan denganmu dan ayah. Sekarang dia memiliki pegangan, dia harus dihukum. Berbicara tentang ini, Lin Yin tersenyum, tunggu saja, keluarga Zhang Jianhai akan datang ke rumah Anda untuk menebus kesalahan secara langsung. Ini, Zhang Qimo tampak curiga, tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yin.
Seagur Villa Group, sebuah villa berdekorasi mewah yang terang benderang. Ini adalah rumah Zhang Hongxuan, salah satu pemimpin keluarga Zhang di kota Qingyun. Ah, ayah, berhenti memukul. Jika kamu memukul lagi, anakmu akan mati. Di villa bergaya barat, jeritan sunyi terus terdengar. Kamu anak pemberontak, aku tidak tahu bagaimana kamu menyinggung keluarga Dong Haining terakhir kali. Kamu hampir menghancurkan keluargamu. Apakah kamu tahu berapa banyak harta yang hilang dari keluargamu? Seorang pria parubaya dengan setelan mahal sangat marah, memegang tongkat kayu di tangannya, dan terus mengutuk, aku telah membuatmu kehilangan muka. Kamu bajingan, kamu masih keluar dan menyodok lubang sebesar itu sekarang. Apakah kamu ingin menghancurkan keluargamu? Boom, tanda seru, ledakan. Sambil berbicara, pria parubaya dengan wajah anggun melemparkan beberapa tongkat lagi, memukul seorang pria muda yang berguling-guling di tanah dan berteriak. Lupakan saja, Hongxuan, berhentilah memukul. Kamu hanya mengisi lautan dengan satu anak laki-laki. Jika kamu benar-benar memukulinya sampai mati, apa yang harus kamu lakukan? Seorang wanita dengan temperamen anggun membujuknya, menarik Zhang Hongxuan ke samping. Seorang ibu yang penuh kasih adalah pecundang, jika kamu tidak memanjakannya ketika kamu masih muda, dia akan menjadi sebodoh sekarang. Zhang Hongxuan berkata dengan marah, lihat hal bodoh apa yang dia lakukan. Temukan seseorang untuk pergi ke perusahaan untuk mencuri uang senilai puluhan juta dolar. Perhiasan, dan seseorang mendapatkan bukti rekamannya, ini akan terungkap, dan dia akan duduk di penjara. Ibu dan ayah, saya tidak menyangka. Saya sedang mencari Tuan Kun dari Dongcheng. Siapa yang tahu bahwa orang-orang Xie Kun sangat tidak dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka, dan Zhang Qimo mendapatkan buktinya. Zhang Jianhai berkata dengan keluhan di wajahnya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan tubuhnya ungu dan memar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Zhang Qimo mendapatkan kembali Raja Dunia, dan bahkan mengirim pulang bukti rekaman bagaimana dia menghasut tikus. Saya ditangkap oleh tikus ketika saya keluar pagi ini, dan tikus itu memimpin anak buahnya untuk memperbaikinya dengan parah. Setelah lebih dari selusin tamparan, wajahnya bengkak. Dia baru saja kembali ke rumah ketika dia dipukuli lagi oleh ayahnya yang marah. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat sial. Bab 34, Tuan Kun dari Dongcheng. Zhang Hongxuan menyipitkan matanya dan berkata, berapa banyak kati dan tael yang kamu miliki? Pergi ke Xie Kun dan orang lain untuk mendiskusikan bisnis semacam ini. Dengan otak bodohmu, bisakah kamu bermain lebih baik daripada Xie Kun dari Dongcheng? Mereka menempatkanmu jika dijual, Anda akan menghitung uangnya. Ayah, tidak ada yang serius. Apakah kamu tidak membaca berita hari ini? Zhang Qimo menemukan semua perhiasan dan dilelang. Mungkinkah dia membuat keributan tentang itu? Zhang Jianhai berkata dengan tidak yakin, selain itu, dengan kondisi mereka yang buruk, mereka ingin berperang melawan keluarga kita, bukankah itu mencari kematian? Bentak, Zhang Hongxuan menamparnya lagi, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Bodoh, kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Kupikir jika aku tidak berada di keluarga ini di masa depan, harta keluarga akan musnah olehmu, anak yang hilang, cepat atau lambat. Zhang Hongxuan berkata dengan getir. Apa yang kamu tahu? Kamu menghasut orang untuk mencuri perhiasan senilai puluhan juta, dan kamu masih merusak perusahaan. Apakah kamu tahu sifat ini? Zhang Hongxuan berkata dengan marah, bahkan jika barang dikembalikan, tetapi bukti rekamannya ada di sini. Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas grup perhiasan Zhang sekarang? Itu bukan ayahmu atau aku. Bukan pamanmu. Zhang Hongxuan berkata dengan wajah marah, ini Wu yang dari Dong Haining. Sekarang keluarga kami sedang berjuang, dan properti di mana-mana sedang dilikuidasi. Karena siapa? Seharusnya kau tahu, kan? Menghasut orang luar untuk mencuri perhiasan merek utama kali ini, yaitu menggali fondasi grup. Jika rekaman ini jatuh ke tangan Wu Yang, tahukah Anda apa konsekuensinya? Wu Yang akan berpikir bahwa aku melakukan sesuatu yang salah, dan aku ingin merasa kasihan padanya. Beri dia pegangan seperti itu, dan jika keluarga kita diinjak oleh keluarga Dong Haining, itu akan benar-benar tamat. Vena biru muncul dari dahi Zhang Hongxuan, dan dia duduk di sofa dengan marah, sesak napas. Lupakan saja, Hongxuan, jangan memarahi putramu, itu bukan masalah besar. Hanya saja gadis kecil itu Zhang Qimo.
Bukankah ayahnya dikeluarkan dari dewan direksi oleh kita saat itu, jadi mengapa kita harus takut padanya? Istri Zhang Hongxuan, Zhou Fengqin, membujuknya dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah Zhang Hongxuan pucat, dan dia berkata dengan marah, pendapat seorang wanita. Apakah menurut Anda 5 keluarga lama masih sama seperti sebelumnya? Biarkan keluarga kami yang memutuskan. Tidakkah Anda melihat hari ini, ada berita? Seluruh industri perhiasan di kota Qingyun melaporkan desain Zhang Qimo. Karya itu dijual dengan harga setinggi langit 100 juta. Putri dari 5 keluarga tua sekarang menjadi selebritas grup, dan dewan direksi memujinya sebagai sapi perah grup. Zhang Hongxuan berkata perlahan, terutama kejahatan keluarga kami, keluarga Ning, berada di puncak badai, jadi kami tidak bisa bergerak. Yang paling penting adalah kesalahan sebesar itu menimpa keluarga Lao. Kita harus menundukkan kepala kali ini. Mendengarkan rangkaian kata-kata Zhang Hongxuan, Zhang Jianhai secara bertahap menemukan kunci dari masalah tersebut. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Qimo dengan terang-terangan mengirim bukti rekaman ke rumah kita. Zhang Jianhai bertanya, dia tidak menyerahkan rekaman itu kepada Dewan Direksi, tetapi memberikannya kepada kami. Ini adalah ancaman. Ayo, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang pintar. Dia mengancam keluarga kita. Zhang Hongxuan berkata dengan suara yang dalam, meskipun keluarga kami telah terpukul akhir-akhir ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat diperdebatkan oleh Zhang Qimo dan keluarganya. Jadi, kelima keluarga tua itu tidak berencana membuka penutupnya, dan mereka ingin membuat kekacauan besar. Zhang Hongxuan berkata dengan tenang, keluarga mereka ingin menghela nafas lega. Orang-orang yang mengirim rekaman semuanya melepaskan, dan meminta saya untuk membawa Anda secara pribadi. Pergi ke rumah Lao Wu untuk meminta maaf. Apa? Pergi ke rumah mereka untuk meminta maaf. Zhang Jianhai tampak terkejut, dan kemudian menjadi marah. Kenapa? Rumah mereka seperti apa? Meminta ayah, kamu dan aku datang dan meminta maaf. Apakah keluarga mereka memiliki wajah seperti itu? Bersih. Ini berbeda sekarang. Zhang Hongxuan menghela nafas, jika kamu tidak pergi ke pintu untuk meminta maaf jika kesalahan ada di tangan 5 orang tua, apakah kamu akan dipenjara? Melihat keluarga kita benar-benar dikeluarkan dari grup Zhang. Ayo pergi. Bawa 1 juta uang tunai dan beberapa hadiah berharga. Zhang Hongxuan berkata tanpa daya, ayo pergi ke rumah Lao Wu dan minta maaf. Tidak, ayah, aku tidak akan pergi. Tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf kepada keluarga Zhang Qimo. Zhang Jianhai meraung, sangat tidak mau. Hongxuan, apakah kamu dibuat kurang berani oleh Wu yang kali ini? Zhou Fengqin berkata dengan ketidakpuasan, saya masih tidak percaya bahwa Zhang Qimo, keluarga kami dapat menginjak-injak keluarga kami sampai mati dengan rekaman ini. Pokoknya, aku tidak akan pergi. Kamu juga tidak ingin putramu pergi. Aku harus datang ke pintu untuk meminta maaf. Keluarga kita berada dalam lingkaran keluarga bangsawan di kota Qingyun. Bagaimana kita bisa mengacau di masa depan? Zhou Fengqin bertanya, aku menikahimu dari keluarga Zhou, bukan karena kamu harus menerima mimpi ini. Istri Zhang Hongxuan, Zhou Fengqin, lahir di keluarga terkemuka di kota Qingyun, dan dia adalah putri dari lelaki tua keluarga Zhou, salah satu dari 3 keluarga kelas 1 di kota Qingyun. Ada 3 keluarga kelas 1 di kota Qingyun, keluarga Zhou, keluarga Sun, dan keluarga Wang. Ketiga keluarga besar ini memiliki fondasi yang dalam di kota Qingyun dan kekuatannya tak tertandingi, jauh dari sebanding dengan keluarga Zhang. Zhang Hongxuan berkata dengan serius, Fengqin, tidakkah kamu memikirkannya? Apakah sesederhana itu? Dengan keluarga Zhang Qimo, dapatkah kamu memiliki energi ini? Saya curiga masalah mengisi laut untuk menemukan Xie Kun adalah sendiri masalah dikacaukan oleh orang lain. Aku menyingkir, jatuh ke dalam jebakan, dan ditangkap oleh seseorang untuk membunuhku. Petik 2. Kalau bukan jebakan, siapa Xie Kun di Dongcheng? Bisakah kamu memuntahkan apa yang kamu makan? Zhang Hongxuan dengan tenang berspekulasi, kamu harus menggunakan otakmu. Dengan energi yang begitu besar, Anda bersedia membantu orang-orang keluarga Zhang Qimo, siapa itu? Petik 2. Maksud Anda, mungkin itu Wu Yang. Zhou Fengqin sedikit mengernyit, masuk akal, setelah semua, reklamasi tanah adalah milik kelompok, dan itu. Ngomong-ngomong, tidak masalah jika seseorang berkomplot menentang reklamasi, atau Dongcheng Xie Kun mengaku, dan tidak masalah siapa yang membantu 5 keluarga tua di belakang layar.
Dalam hal ini, orang yang menargetkan keluarga kita di belakang adegan, energinya besar. Singkatnya, situasi saat ini bergantung pada belas kasihan orang lain. Pergi saja ke pintu untuk meminta maaf, dan tahan. Zhang Hongxuan berkata dengan tegas. Setelah selesai berbicara, Zhang Hongxuan membawa Zhang Jianhai langsung keluar pintu, masuk ke dalam mobil dan memutar nomor telepon Zhang Xiufeng. Komunitas Jiangqi, rumah Zhang Qimo. Lin Yin bermeditasi di dalam ruangan. Zhang Qimo dan Lu Yahui sedang menonton TV di ruang tamu. Kegembiraan yang langka di wajah Lu Yahui juga karena dia tahu bahwa putrinya telah mendapatkan reputasi besar di industri perhiasan kali ini, dan telah mengamankan posisi Direktur Desain Group. Saat ini, Zhang Xiufeng pulang dari membeli sayuran, membuka pintu dan buru-buru bertanya, "Qimo, apa yang terjadi?" Anak ketiga berkata bahwa dia akan membawa putranya ke rumah kami untuk meminta maaf, mengatakan bahwa Zhang Jianhai tersinggung Anda, saya harap Anda tidak keberatan. Apa, anak ketiga datang ke rumah kita untuk meminta maaf? Bukankah ini seekor musang yang memberi salam tahun baru pada seekor ayam? Lu Yahui bingung dan tidak percaya. Zhang Qimo tampak terkejut, dia tidak menyangka Lin Yin yakin akan hal itu. Bab 35, entahlah. Dari nada suara kakak ketiga, sepertinya dia sangat ingin datang ke rumah kita untuk meminta maaf. Zhang Xiufeng berkata dengan ragu, saya belum pernah melihat saudara ketiga memperlakukan saya dengan sangat sopan sebelumnya. Lu Yahui juga mengerutkan kening, menatap Zhang Qimo, dan bertanya, "Qimo, apa yang terjadi?" Zhang Qimo ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan serius, "Ibu dan ayah, apakah kamu masih ingat bahwa Raja Dunia yang saya rancang telah dicuri? Masalah ini dilakukan oleh Zhang Jianhai dari belakang. Saya masih memiliki bukti rekamannya di tangan saya." "Apa?" Lu Yahui berkata dengan ekspresi terkejut, dan kemudian menjadi sangat marah. "Ini Zhang Jianhai, bajingan kecil yang kejam ini lagi. Zhang Jianhai sebenarnya memainkan trik kotor semacam ini dari belakang. Ini mencoba membunuhmu, nak." Petik 2. Di mana bukti rekamannya? Bagaimana kamu menemukannya? Lu Yahui bertanya, dengan ekspresi bingung. Saya pikir itu adalah manajemen senior grup yang menggunakan koneksi mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi saya tidak menyangka putri Anda yang menemukan perhiasan itu sendiri. Ini bukti rekamannya. Zhang Qimo mengeluarkan pena perekam dan berkata perlahan, Lin Yin membantu menemukannya, dan dia juga memberi saya bukti rekaman. Lin Yin. Lu Yahui sedikit mengernyit, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Saat dia mengatakan itu, Lu Yahui menatap pintu Lin Yin dengan curiga, dan berteriak, "Lin Yin, keluar." Di dalam ruangan, Lin Yin sedang bermeditasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya, bangkit dan berjalan keluar ruangan. "Lin Yin, izinkan saya bertanya, apakah Anda menemukan Raja Dunia yang dirancang oleh Qimo, dan perekam ini?" Lu Yahui bertanya dengan curiga. "Aku meminta seorang teman untuk menemukannya." Lin Yin menjawab, "Teman apa? Apa yang kamu lakukan?" tanya Lu Yahui. "Detektif pribadi." Lin Yin berkata, "Bu, Lin Yin membantu masalah ini, dan membayar biaya komisi sebesar 100.000 yuan. Untungnya, temannya menemukannya, kalau tidak akan ada banyak masalah," kata Zhang Qimo. Lu Yahui mendengus dingin, "Qimo, jangan biarkan Lin Yin bingung dengan anak ini. Bagaimana bisa anak ini begitu baik? Saya masih mampu membeli 100.000 yuan. Lu Yahui berkata dengan ekspresi tidak puas, "Saya pikir Lin Yin memiliki hantu di dalam hatinya. Selain itu, dari mana Lin Yin mendapatkan begitu banyak uang? Bukankah dia pergi ke perusahaan bersamamu dan mendapatkan asisten direktur, dan mendapat banyak keuntungan?" Lu Yahui berkata dalam garis lurus, "Putri, saya benar sebelumnya, kan? Ada orang yang berbisnis di luar, dan mereka masih menghasilkan uang dari perusahaan, jadi Anda harus menjaganya di masa depan." Lin Yin terdiam, duduk di sofa dan menyalakan rokok. Setelah Lu Yahui memberi pelajaran pada Lin Yin, dia mulai meletakkan alat perekam. Isi pena rekaman adalah negosiasi Zhang Jianhai dengan Moss tentang pencurian, termasuk bagaimana Zhang Jianhai bekerja sama di dalam perusahaan, dan waktu serta tempat dia membuat janji dengan Moss, yang sepenuhnya merupakan bukti kriminal. Setelah mendengarkan rekaman itu, Lu Yahui dan Zhang Xiufeng menjadi sangat marah dan sedikit takut. Reklamasi ini terlalu penuh kebencian. Ini sengaja mencoba menjatuhkan keluarga kita. Lu Yahui berkata dengan marah.
keluarga ketiga benar-benar maha kuasa. Zhang Xiufeng juga berkata dengan ketakutan, jika bukan karena keberuntungan kucing buta Lin Yin menabrak tikus mati, Kimo akan mendapat masalah besar kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana keluarga ketiga tahu? Lu Yahui tiba-tiba bertanya. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Lin Yin mengirim bukti rekaman ke rumah Zhang Jianhai, kata Zhang Kimo. Apa, kenapa kamu tidak membicarakan masalah penting seperti ini dengan kami? Lu Yahui memandang Lin Yin dengan ekspresi yang sangat tidak puas. Siapa yang menyuruhmu membuat keputusan tanpa izin? Dasar pembuat onar, ketika keluarga ketiga kembali untuk membalas dendam, itu juga balas dendam terhadap keluarga kami. Kamu pokoknya, jauhi itu, kanan. Zhang Kimo berkata, Bu, ide Lin Yin adalah untuk menyembuhkan Zhang Jianhai. Di masa lalu, keluarga Sanbo merawat keluarga kami, jadi kami harus memberi mereka warna. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Sanbo keluarga datang untuk meminta maaf sekarang? Huff, Lu Yahui mendengus dingin, dia memiliki prasangka besar terhadap Lin Yin, dan berkata sambil mencibir, dia akan sangat baik. Putri, izinkan saya memberitahu Anda, anak ini sangat berbahaya. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dia ingin memeras keluarga Zhang Jianhai atas nama keluarga kita. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak akan menyalahkannya. Lin Yin, katakan padaku, berapa keuntungan dan berapa banyak yang kamu dapatkan dari keluarga Zhang Tiaohai dengan bukti rekaman ini? Tanya Lu Yahui. Lin Yin berkata, saya belum berkomunikasi dengan keluarga Zhang Jianhai. Rekamannya ada di sini. Cara mengatasinya tergantung pada apa yang diinginkan Kimo. Huff, kamu bijaksana. Mengetahui bahwa aku tidak bisa mengatasinya, mari kita tangani. Lu Yahui berkata dengan bangga, kali ini pegangan 3 orang tua telah jatuh ke tangan kita, jadi kita harus melampiaskan amarah kita. Yahui, jangan beri pelajaran pada Lin Yin, dia pantas mendapat pujian kali ini. Zhang Xiufeng mengatakan sesuatu untuk Lin Yin. Lu Yahui melirik Lin Yin, dan berkata, dia telah makan dan minum di rumah kami selama lebih dari 2 tahun, dan dia akhirnya berguna kali ini. Namun, jika Kimo tidak menjadi direktur, biarkan dia mengikuti dia untuk menjadi sutradara. Asisten, bisakah dia mendapatkan cukup uang untuk menangani masalah ini? Petik 2. Jadi, kali ini putri kami yang memiliki kemampuan. Lin Yin hanyalah pengikut putri kami. Lu Yahui berkata dengan arogan. Oke, jangan khawatir tentang ini. Apa yang harus kita lakukan dengan anak ketiga ketika dia datang nanti? Zhang Xiufeng berkata dengan wajah khawatir, unta kurus lebih besar dari kuda, dan keluarga anak ketiga masih kuat, jadi kita harus berurusan dengan itu dengan benar. Petik 2. Lu Yahui sedikit mengernyit, melamun. Saat ini, bel pintu berbunyi di rumah. Hei, saudara kelima, sudah lama sekali. Keluarganya baik-baik saja akhir-akhir ini. Zhang Hongxuan tersenyum dan berjalan ke pintu dengan ramah, seolah-olah dia sedang mengobrol tentang urusan keluarga. Dia juga membawa 2 kotak hadiah yang sangat indah di tangannya, yang sepertinya berisi barang giok yang berharga. Zhang Jianhai penuh kebencian, dan mengikuti di belakang dengan sangat tidak yakin. Baru-baru ini cukup bagus. Kakak ketiga, duduk dan minum teh. Zhang Xiufeng memindahkan kursi dan menyerahkan secangkir teh kepada Zhang Hongxuan. Kakak kelima, anak ini benar-benar bodoh untuk reklamasi kali ini. Dia bingung dengan orang-orang yang meragukan di luar, dan bahkan terlibat dalam perhiasan grup, yang hampir menyebabkan proyek Kimo menjadi kacau. Aduh, di rumah sangat disayangkan hal seperti ini terjadi pada keluarga. Saya bertanggung jawab, kakak kelima, saya yang minta maaf untuk Anda. Zhang Hongxuan berkata dengan tulus. Bagaimana Zhang Jianhai bisa ditipu oleh orang luar? Dia adalah dalang dari masalah ini, dan dia mengejar rumah kita. Lu Yahui berkata begitu saja, tidak menatap Zhang Hongxuan dengan baik. Kakak kelima, adik-adik, jangan terlalu memikirkannya. Kamu juga melihat anak ini tumbuh dewasa. Bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran seperti itu? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa putra yang tidak berbakti ini akan melakukan pemakaman seperti itu tanpa memberi tahu saya. Itu hal yang bagus. Zhang Hongxuan tampak patah hati, dan menatap Zhang Jianhai dengan dingin. Kamu anak pemberontak, mengapa kamu tidak datang ke paman kelima, bibi kelima, dan Kimo, maaf. Zhang Jianhai tersipu, penuh keengganan, dan berjalan dengan kepala tertunduk. Paman kelima, bibi kelima, Kimo,
Maafkan aku sudah terobsesi kali ini, tolong maafkan aku. Zhang Tianhai menggertakkan giginya dengan erat dan mengeluarkan suara seperti nyamuk. Melihat tatapan terhina dari ayah dan anak ketiga anggota keluarga Zhang Qimo merasa bahagia. Mereka diam-diam telah dihukum berkali-kali oleh keluarga ketiga sebelumnya, tapi kali ini mereka bisa dianggap sangat gembira. Bab 36, Zhang Jianhai, bisakah kamu berbicara lebih keras? Aku bahkan tidak bisa mendengar apa yang kamu bicarakan. Duduk di sofa, Lin Yin berkata dengan tenang. Anda, Zhang Jianhai memelototi Lin Yin dengan kejam, tidak mampu melampiaskan amarahnya. Zhang Hongxuan juga melirik Lin Yin dengan tatapan dingin, dan akan mengutuk secara langsung, tetapi karena situasi ini, dia harus menanggungnya. Bicaralah lebih keras, Zhang Hongxuan berteriak pada Zhang Jianhai. Zhang Jianhai tidak mau dengan segala cara yang mungkin, mengepalkan tinjunya dengan erat, menggertakkan giginya dan berkata, Paman kelima. Bibi kelima, Qimo, maaf, saya melakukan kesalahan kali ini. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Lu Yahui dan Zhang Xiufeng saling memandang tanpa berbicara. Melihat bahwa keluarga Zhang Xiufeng tidak berniat mengejar tanggung jawab, Zhang Hongxuan menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, Kakak kelima, adik-adik, izinkan saya memberitahu Anda, anak yang memenuhi laut ditipu oleh orang luar, dan itu sebabnya dia melakukan hal bodoh seperti itu. Di depanmu, itu tidak sopan. Sudah lama sejak aku datang ke rumahmu sebagai tamu, kakak kelima, dan aku membawa 2 hadiah kecil. Zhang Hongxuan tertawa, dan mengeluarkan 2 anak giok putih dari kotak hadiah, dan meletakkannya di atas meja. Sepasang anak singa giok putih ini dibuat dengan sangat indah dan terbuat dari batu giok berkualitas tinggi, sehingga Anda dapat langsung mengetahui bahwa itu adalah barang kelas atas. Keluarga Zhang Xiufeng berasal dari keluarga perhiasan dan batu giok, jadi dia dapat melihat sekilas bahwa nilai total sepasang singa batu giok ini tidak kurang dari 500.000. Kakak ketiga, aku tidak bisa dihubungi sekarang. Mengapa kamu membawa hadiah yang begitu mahal ketika kamu datang ke rumahku? Aku tidak bisa menerimanya. Zhang Xiufeng berkata dengan sopan. Hei, itu semua sepele. Zhang Hongxuan berkata, anak ini melakukan kesalahan kali ini reklamasi, dan hampir memengaruhi acara besar Qimo. Ini juga permintaan maaf saya, dan Anda harus menerimanya. Ini, Zhang Xiufeng tampak khawatir dan melirik Lu Yahui. Lu Yahui sedikit mengernyit, tidak memikirkan bagaimana menghadapi Zhang Hongxuan. Wakil Presiden Zhang, apakah Anda ingin membebaskan Zhang Haihai dengan 2 omong kosong seperti itu? Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, Qimo sekarang adalah sosok terkenal di industri perhiasan di Provinsi Donghai, dan desainnya bernilai ratusan juta, apakah Anda akan mengagumi hal-hal ini? Wajah Zhang Hongxuan sangat marah, dan dia berharap bisa naik dan menamparkan Lin Yin. Anak ini benar-benar terlalu sibuk. Seorang menantu tidak berguna yang datang berkunjung masih mengajarinya di depannya. Itu hanya gengsi. Zhang Hongxuan memaksakan senyum dan berkata, kali ini, Qimo dipromosikan menjadi direktur grup. Sebagai paman, saya harus menunjukkan sesuatu. 1 juta ini, anggap saja sebagai hadiah ucapan selamat untuk promosi Qimo. Saya harap guru Qimo punya banyak, jadi jangan merasa kasihan pada anak ini seperti reklamasi. Zhang Hongxuan tertawa, dan meletakkan koper yang dibawanya di atas meja atasan. Dia membuka kopernya, dan ada beberapa tumpukan uang kertas berwarna merah cerah di dalamnya. Tianhai, berkat fakta bahwa kamu masih seorang kakak laki-laki, kamu melihat bahwa Ren Qimo sangat menjanjikan, kamu harus belajar darinya di masa depan, jangan hanya makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari. Zhang Hongxuan berkata dengan ekspresi serius. Dan adegan itu sudah cukup. Lu Yahui dan istrinya melihat tumpukan uang kertas di atas meja, mata mereka berbinar, dan mereka merasa sedikit terharu. Qimo, Paman San telah melakukan cukup banyak untuk menyelamatkan muka dan cukup tulus, Anda tahu. Lu Yahui juga tidak yakin, jadi dia dengan ragu bertanya kepada putrinya apa maksudnya. Zhang Qimo tampak khawatir dan tidak bisa mengambil keputusan. Bukan karena dia tergoda oleh jutaan ini, tetapi dia sama sekali tidak mengetahui cara-cara dunia ini. Awalnya, dia pasti ingin memberi pelajaran pada Zhang Jianhai, tapi dia sedikit takut keluarga Zhang Jianhai akan membalas setelah itu dan menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Zhang Hongxuan diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan dia juga merasa lega. Melihat postur ini,
keluarga Zhang Xiufeng berencana untuk berkompromi. Seperti yang dia harapkan, 5 keluarga tua itu dulunya miskin, dan 1 juta yuan kecil bisa menyilaukan mata mereka ketika mereka meletakkannya di atas meja. Bunga, tidak dapat menemukan utara. Selama krisis ini diselesaikan, akan ada banyak peluang untuk menyelamatkan muka di masa depan. Wakil Presiden Zhang, apakah Anda berpura-pura bahwa Kimo tidak pernah melihat dunia? Anda hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan 1 juta. Apakah Anda tahu berapa nilai perhiasan yang dicuri itu? Lin Yin duduk di sofa dengan tenang dan berkata dengan tenang. Ambil kembali uang kecilmu dan singa giok. Sekali lagi, Kimo sekarang menjadi perancang perhiasan terkenal di Provinsi Donghai, dan dia tidak menyukai barang-barang kecilmu. Lin Yin, kamu. Zhang Hongxuan sangat marah, bangkit dan menatap Lin Yin dengan kejam, mencoba untuk membanjiri orang malang yang tidak berguna ini dengan auranya, tetapi Lin Yin tiba-tiba tidak takut. Melihat masalah ini akan segera selesai, bajingan yang tidak berguna ini keluar untuk membuat masalah lagi. Cepat atau lambat, dia akan menemukan kesempatan untuk melenyapkannya. Menantu keluarga Zhang yang tidak berguna berani bertindak lancang di depan dirinya sendiri, penguasa keluarga Zhang. Dia sangat bodoh sehingga dia benar-benar bodoh. Kakak kelima, adik laki-laki dan perempuan. Maksudmu apa yang dikatakan Lin Yin, seorang pengecut? Zhang Hongxuan berkata dengan suara yang dalam, merasa sedikit di luar kendali karena kemarahan Lin Yin. Ketika orang tua kita berbicara, giliran dia untuk turun tangan. Ini, Lu Yahui sedikit mengernyit, dan menatap Zhang Xiufeng. Jika Lin Yin berani campur tangan seperti ini di waktu normal, dia pasti akan sembarangan, dan dia akan menyerang Lin Yin dengan marah. Tetapi dalam situasi saat ini, Lin Yin berkata bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dan anak bungsu melompat-lompat karena marah. Lu Yahui berkata, kakak ketiga, kejadian ini terjadi di perusahaan. Xiufeng dan saya tidak tahu situasi spesifiknya, jadi terserah Kimo untuk memutuskan. Lin Yin juga asisten Kimo, dan apa katanya adalah milik Kimo, maksudnya. Kimo, Paman San memelukmu ketika dia masih kecil dan melihatmu tumbuh dewasa. Apakah Anda bahkan tidak memberi wajah Paman San? Zhang Hongxuan berkata dengan serius, memainkan kartu emosional. Bisnis adalah bisnis. Wakil Presiden Zhang, Zhang Jianhai berusaha melanggar hak milik kelompok tersebut. Saya pikir saya akan menyerahkan bukti rekaman ini kepada Dewan Direksi besok, sehingga semua pemegang saham Dewan Direksi dapat mendengarkannya, dan kemudian Dewan Direksi akan memutuskan bagaimana menghadapinya. Lin Yin berkata dengan santai. Mata Zhang Hongxuan memuntahkan api, dan dia siap untuk membunuh, jadi dia menahan napas dan tidak naik untuk menamparkan Lin Yin. Kata-kata Lin Yin seperti menusukkan pisau ke dalam hatinya, itulah yang paling dia takuti. Zhang Hongxuan menatap Lin Yin dengan dingin, dan berkata dengan galak, lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya berpikir kamu tidak cukup tulus. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, tunjukkan ketulusan dan beritahu Zhang Jianhai untuk berlutut dan meminta maaf. Aku sangat bodoh. Kamu benar-benar pengecut, aku akan menemukan seseorang untuk memukulmu sampai mati lain kali. Teriak Zhang Jianhai, dengan urat muncul di dahinya. Tes, Kimo, orang tua, apakah kamu melihat sikap Zhang Jianhai? Lin Yin, kamu adalah penjahat sialan. Zhang Jianhai sangat marah, kamu pengecut, kamu berani menantangku. Jangan biarkan aku menangkapmu di masa depan. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Lin Yinfeng berkata dengan ringan, dan menggigit semangka di atas meja. Zhang Hongxuan gemetar dari Lin Yinqi, menoleh dan memarahi Zhang Jianhai dengan marah. Kamu bajingan bodoh, kenapa kamu tidak diam untukku? Bab 37. Ayah dan Ibu, apakah kamu masih ingat apa yang dilakukan Zhang Jianhai beberapa waktu lalu? Dia membeli hutang di pabrik dan bahkan menghasut para pekerja untuk menyakiti ayah. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Zhang Hongxuan dan putranya kempes, ekspresi Lu Yahui menjadi sombong, dan berkata, belum lagi, saya lupa, saudara ketiga, terakhir kali Zhang mengisi laut untuk menekan pabrik perhiasan kami. Kali ini, saya juga setuju untuk menyerahkan rekaman itu kepada direksi, biarkan para pemegang saham bertemu untuk menanganinya. Ada hal seperti itu. Zhang Hongxuan berbalik dan memarahi Zhang Jianhai, kamu anak pemberontak, kamu benar-benar melakukan hal yang memberontak tanpa memberitahuku, dan berani berurusan dengan pabrik perhiasan paman kelimamu. Bingung, kamu harus meminta maaf kepada paman kelimamu untuk masalah ini.
Kamu dengar itu, tuluslah. Zhang Jianhai merasa sangat dirugikan. Bukankah Anda memesan pabrik perhiasan yang menekan Zhang Xiufeng? Wakil Presiden Zhang, jika Anda ingin memberi pelajaran pada putra Anda, pulanglah dan beri dia pelajaran. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, sudah larut, aku akan turun dan mengantarmu kembali secara langsung. Zhang Hongxuan memandang Lin Yin dengan dingin, dengan urat biru muncul di lehernya. Bajingan cerewet ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia sangat pandai membuat lelucon. Dia mengacaukan semua yang tampaknya sudah diselesaikan. Zhang Hongxuan tidak bisa marah, jadi dia menggertakkan giginya dan menamparkan wajah Zhang Jianhai dengan punggung tangannya. Bentak, tamparan keras ini turun, Zhang Jianhai penuh dengan keengganan, dan menutupi wajahnya yang terbakar. Ayah, untuk apa kamu memukuliku? Zhang Jianhai bertanya, itu Lin Yin, sampah yang marah padamu, pukul dia. Ketika Zhang Hongxuan mendengar ini, wajahnya menunjukkan rasa malu dan marah, dan dia menamparnya lagi. Diam untukku, katakan satu kata lagi, dan aku akan menghajarmu sampai mati. Zhang Jianhai menutupi wajahnya yang bengkak, dia tercengang. Berlutut, Zhang Hongxuan menunjuk ke arah Zhang Jianhai dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Jianhai tidak percaya, mengapa? Mengapa saya harus berlutut untuk keluarga Zhang Qimo? Aku menyuruhmu berlutut sekarang. Zhang Hongxuan sangat marah, dan meraung pada Zhang Jianhai, apakah kamu mendengar itu? Berlututlah dan minta maaf kepada paman kelima dan bibi kelimamu. Zhang Tianhai mengertakkan gigi dan menolak untuk berlutut. Ledakan, Zhang Hongxuan naik dan menendang Zhang Jianhai beberapa kali, memegangi lehernya dan menekannya dengan keras. Kamu anak pemberontak, ini paman kelimamu, sesepuh saudara kandungmu. Kamu berani menghasut seseorang untuk memukulnya. Jika kakekmu masih di sini, kamu harus berlutut. Zhang Hongxuan berkata dengan marah, beri kamu 5 paman berlutut untuk meminta maaf, jangan malu, mengerti. Aku. Zhang Jianhai merasa sangat terhina, dan ingin menemukan celah di tanah untuk menyelinap masuk. Namun, menghadapi mata dingin ayahnya Zhang Hongxuan, Zhang Jianhai memikirkan tentang konsekuensi serius dari bukti rekaman yang tersebar, jadi dia mengertakkan gigi dan melunakkan lututnya. Berdebar, Zhang Jianhai berlutut, wajahnya penuh penghinaan, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani melihat keluarga Zhang Qimo. Berlutut di depan keluarga Zhang Qimo, dia ingin mati. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu berbicara? Zhang Hongxuan berkata dengan kasar. Zhang Jianhai menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berkata, paman kelima, bibi kelima, itu semua salahku sebelumnya, maafkan aku. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Lin Yin meringkuk. Zhang Xiufeng dan istrinya sangat bahagia di hati mereka, dan Zhang Qimo juga sangat bahagia di hatinya. Sangat senang, saya tidak tahu berapa kali Zhang Jianhai telah mengejeknya secara langsung sebelumnya, dan Zhang Jianhai tidak tahu berapa kali dia berkomplot melawan keluarganya di belakang punggungnya. Tidak berharap untuk memiliki hari ini. Lupakan, cepat bangun, mereka semua adalah anggota keluarga Zhang, ini sangat memalukan. Zhang Xiufeng berkata dengan ramah, mencoba memuluskan semuanya, dia bangkit dan mencoba membantu Zhang Jianhai berdiri. Kakak kelima, jangan bantu dia, biarkan dia berlutut dan merenungkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Zhang Hongxuan berkata dengan serius, mari kita bicara tentang bisnis. Zhang Xiufeng dan Lu Yahui saling memandang, keduanya menatap putri mereka Zhang Qimo. Zhang Qimo mengangguk dengan sadar. Zhang Xiufeng terbatuk 2 kali, dan berkata dengan serius, oke, saudara ketiga, jangan biarkan anak itu berlutut. Bagaimanapun, saya melihat anak itu mengisi laut. Saya tidak akan benar-benar mengirim keponakan saya ke penjara apakah kamu pergi. Zhang Hongxuan terlihat lebih baik, dan berkata, itu benar. Saya juga berpikir, keluarga Zhang kami menangani masalah ini secara pribadi, keluarga muda untuk berbicara, dan itu lelucon jika keluar. Kakak kelima, adik laki-laki dan perempuan, bisakah kamu memberiku bukti rekamannya? Zhang Hongxuan ragu-ragu berkata, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi, bukan? Lu Yahui berkata, kakak ketiga, Anda tahu bahwa Xiufeng dan saya sama-sama orang jujur dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Saya hanya berharap kakak ketiga akan mengurus reklamasi di masa depan, dan jangan biarkan dia melakukannya hal-hal bodoh seperti itu lagi. Setelah berbicara, Lu Yahui menyerahkan perekam itu kepada Zhang Hongxuan.
Zhang Hongxuan mengambil pena perekam dan menarik napas. Kemudian, Zhang Jianhai dibantu. Saudara kelima, saudara dan saudari, jangan khawatir, saya berjanji bahwa ini baik hal yang tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Saya akan mengontrol reklamasi. Zhang Hongxuan bersumpah, kalau begitu, saya akan mengambil reklamasi kembali dulu. Kakak ketiga, pelan-pelan. Mata Lu Yahui tidak menyembunyikan kepuasannya. Zhang Hongxuan dan putranya keluar dari pintu dengan putus asa. Saat mereka keluar, wajah ayah dan anak menjadi pucat. Hari ini, keluarga Zhang Qimo memukulinya dengan menjulurkan wajahnya ke pintu. Setelah merokok, Anda juga akan ditemani oleh wajah tersenyum. Kapan Anda menderita ketidakbergunaan seperti itu? Setelah berjalan keluar dari komunitas Jiangqi, Zhang Hongxuan tampak marah dan menghancurkan pena perekam di tangannya berkeping-keping. Tidak bisakah kamu hidup sesuai dengan itu? Setiap kali kamu mendapat masalah, aku harus menghapus pantatmu. Aku akan kehilangan muka. Zhang Hongxuan memandang Zhang Jianhai dengan dingin, amarahnya masih melekat. Ayah, aku. Zhang Jianhai ingin menangis tetapi tidak menangis. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak diizinkan meninggalkan Seagul Villa. Zhang Hongxuan berkata dengan marah, kapan saya mengizinkan Anda keluar, Anda hanya bisa keluar. Ayah, apakah ini benar-benar caranya? Bahkan keluarga Zhang Qimo berani menunggangi kepala kita. Zhang Jianhai berkata dengan enggan, dan Lin Yin, sampah itu, mempermalukanku seperti ini hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sudahlah, wajah Zhang Hongxuan penuh amarah, dia terengah-engah, matanya merah, dan matanya robek. Zhang Hongxuan berkata dengan garang, penghinaan hari ini, aku ingin keluarga Lao Wu, dan pengecut bernama Lin itu, kembali 10 kali dan 100 kali kembali. Saya telah meminta ibumu untuk berbicara dengan lelaki tua dari keluarga Zhou, mencoba mencari cara untuk mendapatkan kembali kendali atas kelompok. Ketika insiden ini berlalu, dan keluarga kami pulih, saya akan membalas dendam. 5 keluarga tua hancur. Zhang Hongxuan berkata dengan penuh kebencian. Penuh amarah dan kebencian, Zhang Hongxuan dan putranya masuk ke dalam mobil dan kembali ke Seagul Villa. Bab 38. Rumah Zhang Qimo. Lu Yahui tersenyum cerah, menyentuh 2 singa giok di tangannya, menyipitkan matanya dan melihat uang kertas merah besar yang menumpuk di atas meja, tampak bahagia. Aku tidak menyangka anak ketiga, ayah dan putranya, akan menundukkan kepala di depan rumah kita. Kata Lu Yahui dengan ekspresi bangga. Zhang Qimo juga menunjukkan senyuman, ya, keluarga kami benar-benar marah. Zhang Xiufeng memiliki ekspresi lega, dan hari ini dia menghilangkan keluhan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Itu semua karena kesuksesan putriku. Lu Yahui tertawa terbahak-bahak, keluarga ketiga tidak berani menyinggung kami lagi. Kami akan datang ke pintu untuk meminta maaf dan memberikan uang, bahkan berlutut, haha. Qimo harus berhati-hati di perusahaan di masa depan, jangan sampai ada yang ketahuan. Anak ketiga tidak mudah diajak bicara di permukaan. Zhang Xiufeng berkata dengan serius. Benar, anak ketiga satu sisi di luar dan satu di belakang, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Lu Yahui berkata dengan serius, namun, putri kami sekarang menjadi selebritas di grup, dan dia menjadi terkenal di industri perhiasan di Provinsi Donghai. Tidak mudah bagi San Xiang untuk berurusan dengan keluarga kami. Berbicara, Lu Yahui tiba-tiba teringat sesuatu lagi, memandang Lin Yin dengan tidak sabar, dan berkata, siapa yang menyuruhmu terlalu banyak bicara hari ini? Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kamu akan mengandalkan Qimo untuk mengudara. Sebelum Qimo telah berbicara, apakah kamu memberitahunya? Lin Yin, saya peringatkan Anda, jangan gunakan nama Qimo untuk menimbulkan masalah di luar di masa depan. Jadilah asisten Anda dengan jujur, kurangi bicara, sajikan teh dan air, bawa tas, itu benar. Lu Yahui memberinya pelajaran, berdiri. Setelah selesai berbicara, Lu Yahui mendesak lagi, apa yang masih kamu lakukan di sini? Sudah larut malam, kenapa kamu tidak cepat memasak? Lin Yin tidak berbicara, dan pergi ke dapur. Apa yang dikatakan Lin Yin hari ini juga benar, kamu harus sedikit lebih sopan kepada orang lain, kata Zhang Xiufeng. Kamu pikir aku sengaja menggertaknya? Lu Yahui berkata dengan suara rendah dengan ketidakpuasan, saya membuka jalan untuk putri saya, Anda tahu. Anda belum melihatnya hari ini. Lin Yin adalah anak yang sangat nakal.
Lu Yahui berkata, jika saya tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan bisa menjulurkan ekornya ke langit di masa depan. Saya harus membuatnya mengerti bahwa dia bergantung pada putri kami untuk makanan. Kimo, jangan lihat dia baik-baik di masa depan. Kamu adalah direktur grup dan dia adalah asistennya. Lu Yahui berkata dengan gaya kuno, jika dia jujur, aku akan memberinya makan. Jika kamu berani, jika kamu lancang, kamu hanya akan mengusirnya. Dengan status dan reputasi Kimo saat ini, bagaimana bisakah Lin Yin pantas mendapatkannya? Zhang Xiufeng memikirkannya dan berkata, sekarang sepertinya Lin Yin bukannya tidak berguna, dan dia berbicara dengan cukup cerdik. Dia hanya seorang pengecut, jika dia tidak mengandalkan kekuatan Kimo hari ini, apakah dia berani berbicara dengan Zhang Hongxuan seperti ini? Ngomong-ngomong, sekarang putri kami terkenal dan kaya, dan dia dikejar oleh banyak tuan muda. Saat putriku memilih salah satu yang dia suka, tendang saja Lin Yin keluar rumah dan selesai. Zhang Kimo tidak mengatakan apa-apa, dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Yin berhutang banyak padanya sebagai direktur desain grup. Lin Yin memiliki peran dalam desain raja keluarga, dan pada saat kritis, dia juga raja dunia yang Lin Yin keluarkan uang untuk mencari klien. Hari berikutnya, Zhang Kimo dan Lin Yin pergi bekerja di gedung Baoding pagi-pagi sekali. Pameran perhiasan yang diadakan oleh grup berakhir dengan sempurna, dengan panen besar dan reputasi yang baik. Setiap karyawan yang mengikuti pameran dan memberikan kontribusi mendapatkan bonus, dan suasana internal perusahaan sangat meriah. Pengumuman Dewan Direksi juga dirilis, dan Zhang Kimo menjadi direktur desain resmi, bertanggung jawab penuh atas tim desain perhiasan perusahaan, dan memiliki hak personel. Zhang Kimo telah menjadi selebritas besar di grup, dan bahkan beberapa pemegang saham grup yang dulu memandang rendah keluarga Zhang Kimo sekarang sangat mengaguminya dan mengaguminya. Lagi pula, dia adalah sapi perah besar di grup. Raja dunia telah memukul industri perhiasan di provinsi Donghai dengan satu tembakan. Efeknya, nilai tak terlihat dan ruang apresiasi yang dibawa oleh merek ini dan ketenaran pribadi Zhang Kimo benar-benar beragam. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Di dalam perusahaan, Sun Heng dan Zhang Zining telah mengambil cuti panjang, dan mereka tampak malu untuk bekerja di grup lagi. Selain itu, sekelompok desainer perhiasan yang mengikuti Zhang Zining juga disingkirkan atau dipindahkan. Terakhir kali grup mengumpulkan manuskrip kreatif, banyak karya tingkat tinggi muncul di pameran perhiasan. Banyak pencipta dikirim oleh Zhang Kimo, diwawancarai secara langsung, dan mempromosikan sekelompok pendatang baru ke departemen desain. Singkatnya, setelah kekacauan ini, Zhang Kimo telah menempati posisi penting di grup perhiasan Zhang, sepenuhnya mengendalikan tim desain perhiasan tanpa batasan siapapun. Ini juga merupakan kehidupan idealnya, di mana dia dapat dengan bebas menampilkan bakatnya dan berkreasi dengan bebas. Jadi, dia sangat bahagia sepanjang hari. Di sore hari, setelah Lin Yin menyapa Kimo, dia keluar dari gedung Baoding. Begitu Lin Yin tiba di lantai bawah, seorang pemuda berjas formal bergegas menemuinya. Tuan Lin, semua formalitas untuk rumah yang Anda pesan di Taman Sumber Air terakhir kali telah selesai. Pemuda itu berkata dengan hormat, dan mengeluarkan banyak dokumen dan setumpuk kunci. Semua kunci pintu, sertifikat real estate, kartu bank yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, dan detail transaksi dengan perusahaan kami, pria bersetelan itu berkata perlahan. Lin Yin mengangguk dan mengambil semuanya. Suite yang dipesan di Taman Sumber Air 2 hari lalu telah selesai, dan efisiensi perusahaan real estate laut cukup cepat. Tuan Lin, saya manajer umum Ocean Real Estate Company, Jiang Qi. Terakhir kali Xiao Li mengatakan bahwa resepsionis di sini telah mengabaikan Anda. Saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Mohon tidak keberatan. Pria berjas itu berkata dengan sopan. Alih-alih mendengarkan laporan khusus dari salesman di bawahnya, dia masih tidak tahu tentang pelanggan super besar ini, Tuan Lin. Memiliki kartu Donghai Bank yang disesuaikan secara eksklusif, tidak cukup bagi manajer umum yang bermartabat untuk datang untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Sebaliknya, ketika dia membantu Lin Yin dengan formalitas, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa saldo kartu bank Tuan Lin lebih dari 2 miliar. Dia kaget di tempat. Selain itu, bos Lin ini dengan santai melemparkan kartu bank dan kata sandi ke penjual, dengan santai mengabaikan lebih dari 2 miliar yuan, betapa beraninya. Lin Yin berkata, bukan apa-apa,
itu hanya masalah sepele. Jiang Qi tersenyum dan berkata, Tuan Lin, perusahaan real estate laut kami masih memiliki banyak real estate dan villa kelas atas. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan ini. Lin Yin berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi dan lihat lagi saat kita punya kesempatan. Oke, Tuan Lin, ini kartu nama saya. Jiang Qi berkata dengan serius, jika Anda memiliki kebutuhan bisnis di bidang real estate, tolong hubungi saya kapan saja, dan saya secara pribadi akan menangani semua bisnis yang diperlukan untuk Anda. Lin Yin sedikit mengangguk, Jiang Qi mengepalkan tinjunya. Sambil tersenyum, wajah, berbalik dan pergi ke tempat parkir. Setelah mengumpulkan dokumen tentang real estate, Lin Yin hendak naik ke atas ketika ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan Kimo. Lin Yin, tunggu aku di bawah dan minta Wu Zeng untuk menyetir. Hari ini orang tuaku makan malam, ayo makan sekarang. Di ujung lain telepon, kata Zhang Kimo. Paman Li di bawah akan pindah ke rumah baru, jadi dia mengundang kami makan malam. Kabarnya putri Paman Li telah menemukan pacar kaya yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan real estate. Bagaimana dengan suite, kata Zhang Kimo. Oke, aku mengerti. Lin Yin berkata. Setelah menutup telepon, Lin Yin memberitahu Wu Zeng untuk pergi. Bab 39. Setengah jam kemudian, dekat komunitas Jiangqi, restoran 8 Dewa. Ini adalah restoran yang dihormati waktu di kota Qingyun. Semua hidangannya sangat khas. Dikenal sebagai master chef yang telah mengumpulkan 8 masakan utama. Lin Yin dan Zhang Qimo pergi ke janji temu tepat waktu dan pergi ke restoran. Wu Zeng memarkir mobil di tempat parkir dan keluar dari mobil, dan Lin Yin dan yang lainnya keluar dari mobil. Hei, orang tuaku juga memiliki kesombongan yang kuat. Mereka tahu bahwa Paman Li dan yang lainnya pindah ke rumah baru untuk menunjukkan bahwa keluarga mereka telah pindah ke rumah baru, dan putri mereka telah menemukan pacar yang cakap. Mereka masih harus menelepon saya dan biarkan saya menyetir, kata Zhang Qimo dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia tidak mau berpartisipasi dalam makan malam ini. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang tuanya. Meski keluarga Li Bo dan keluarganya telah bertetangga selama lebih dari 10 tahun, mereka bisa dianggap sebagai kenalan lama. Namun, sejak ayah saya dikeluarkan dari dewan direksi oleh paman dan 3 pamannya di grup beberapa tahun yang lalu, situasinya menjadi putus asa, dan keluarga Li Bo kehilangan antusiasme, dan bahkan bertemu dengan sinisme banyak orang. Waktu setelah mengalami kekejaman di dunia seperti ini, orang tua masih mau makan malam dengan rumah Paman Li. Itu normal. Kamu baik-baik saja sekarang, dan orang tuamu ingin menyelamatkan muka, kata Lin Yin. Aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan, hei, pokoknya, itu sangat menyebalkan. Aku harus menghadapi sekelompok orang munafik lagi. Zhang Qimo berkata tanpa daya. Lin Yin tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia juga tahu sesuatu tentang keluarga Paman Li di lantai bawah. Itu adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi ini juga sifat manusia. Tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke pintu restoran 8 Dewa. Lu Yahui dan istrinya sedang mengobrol dengan 2 pria dan wanita parubaya. Hei, ini Kimo di sini. Apakah ini mobilmu? Lumayan, harganya sekitar 500.000. Seorang wanita parubaya datang dan melihat ke arah mobil Zhang Qimo. Kimo, aku mendengar dari orang tuamu bahwa kamu telah dipromosikan menjadi direktur grup. Benarkah? Di samping wanita itu, seorang pria parubaya bertanya dengan curiga. Paman Li, Bibi Liu. Zhang Qimo tidak memperhatikan kata-kata berduri itu, dan menyapa mereka dengan sopan. Hei, Qimo, apakah kamu masih tinggal dengan Lin Yin? Li Zhen berkata dengan ceroboh, dan melirik Lin Yin. Lu Yahui buru-buru berkata, mengapa kamu tinggal bersamaku? Qimo sekarang adalah direktur grup, dan Lin Yin serta bawahannya adalah asisten. Oh, asisten. Li Zhen menggelengkan kepalanya, menunjuk Jiang Sandao, seorang pria harus memiliki karirnya sendiri, dan bekerja di bawah tangan seorang wanita. Seperti apa bentuknya? Lu Yahui tidak berbicara, dan menatap tajam Lin Yin, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan kedatangan Lin Yin ke makan malam. Berbunyi. Pada saat ini, Proton X-90 yang mirip MPV melaju dan membunyikan klaksonnya. Seorang pengemudi berjas membuka pintu belakang, dan seorang pria dan wanita muda berpakaian gaya keluar. Hei, Lan Er dan Fang Ping ada di sini. Li Zhen berkata sambil tersenyum,
dan menatap Lu Yahui dan istrinya dengan bangga. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pacar Lan, Fang Ping, tetapi dia bekerja sebagai manajer umum sebuah perusahaan real estate besar di distrik Beicheng, dan dia kembali dari belajar di luar negeri. Murid top, keluarga kami, Laner, telah menemukan pasangan yang cocok. Apakah Anda melihat mobil ini? Fang Ping membelinya, Audi A8. Jauh lebih mahal daripada BMW seri 5 itu. Saya punya mobil baru, jadi izinkan saya mengendarai mobil ini. Zhang Tua, Anda terus memberitahu saya bahwa Kimo adalah direktur grup, betapa menakjubkannya, mengapa grup tersebut tidak memberinya mobil kelas atas. Wajah Lu Yahui dan istrinya sedikit jelek. Mereka telah mengabarkan betapa kuatnya putri mereka Kimo di depan tetangga lama mereka Li Zhen barusan, tetapi ketika mereka masuk ke dalam mobil, mereka dibandingkan dengan yang lain. Tang Men tanpa tanding, halo. Seorang pria muda, berkacamata, dan setelan bermerek berjalan perlahan menghadapi keluarga Zhang Kimo, dia mengangkat kepala dan lubang hidungnya ke langit, jelas penuh kesombongan. Paman dan bibi, ayo makan. Fang Ping berkata dengan datar, seolah dia tidak tertarik berurusan dengan keluarga Zhang Kimo. Oke, ayo kita makan, kata Li Zhen sambil tersenyum. Keluarga Li Zhen pergi ke atas dulu. Kimo, aku memintamu datang ke sini untuk memberikan wajah keluarga kami. Mengapa kamu membawa Lin Yin ke sini? Lu Yahui berkata dengan jijik, dia adalah lelucon keluarga kita. Dia digunakan sebagai bahan tertawaan bagi orang lain. Lihat menantu orang lain, betapa terhormatnya. Zhang Kimo berkata, saya rasa tidak ada masakan di rumah, jadi biarkan Lin Yin datang dan makan bersama. Oh, kenapa kamu tidak mengajaknya makan siang di luar saja? Lu Yahui berkata dengan ekspresi yang sangat tidak puas, Lin Yin, kamu bisa mengatasinya sendiri untuk makan malam, jadi jangan ikuti, jangan sampai kamu membuat Li Zhen tertawa lagi. Lupakan saja, orang-orang datang dan saling menyapa. Bukankah lebih konyol untuk pergi? Zhang Xiufeng juga berkata tanpa daya, naik. Setelah akhirnya memiliki kesempatan untuk memamerkan prestasi putrinya di depan kenalan lama, Lin Yin mengganggu rencananya lagi. Lin Yin tidak berbicara, dan mengikuti keluarga Zhang Kimo ke restoran 8 Dewa. Kotak VIP nomor 8 di lantai 2. Makanan dan anggur telah disajikan, dengan 10 piring besar dan 2 botol Moutai. Lin Yin duduk dengan tenang. Kimo, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Aku sudah bekerja di luar beberapa tahun ini. Kudengar kamu sudah menikah. Putri Li Zhen, Li Lan, bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Lan berkulit putih dan cantik, dengan beberapa ketampanan, dan gaunnya sangat modis. Ren Kimo tidak menikah. Li Zhen berkata sambil tersenyum, dia merekrut seorang menantu. Lihat, ini yang di sebelahnya. Ah, mengunjungi menantu. Li Lan sedikit terkejut, dan menatap Lin Yin. Lin Yin memiliki penampilan yang halus, dan matanya terlihat sangat aura. Selain itu, dia biasa saja, dan dia tidak memiliki pakaian yang layak, seperti celana jeans jalanan dan kaos putih, dan dia bahkan tidak memiliki jam tangan yang layak. Li Lan memandang Lin Yin dengan jijik. Kimo, apa yang suamimu Lin Yin lakukan? Li Lan bertanya, orang yang mendirikan warung barbecue, sekarang ku dengar dia bekerja sebagai asisten Kimo. Kata Li Zhen, sambil mencibir. Oh, Li Lan mengeluarkan suara oh, dan ekspresinya menjadi sombong. Saya pikir itu ternyata menjadi makanan yang lembut. Memikirkan pacar yang saya temukan, dia jauh lebih baik daripada Zhang Kimo. Zhang Tua, kita telah bertetangga selama 7 atau 8 tahun, dan kali ini aku akan pindah. Ayo, mari kita minum. Li Zhen mengangkat gelasnya dan berkata dengan ekspresi bangga. Sejujurnya, Lao Zhang, komunitas Jiangqi ini benar-benar terlalu bobrok. Bagaimana bisa masih menjadi tempat tinggal orang? Kamu juga harus mencari cara untuk membeli rumah baru. Li Zhen berkata dengan santai, saya masih tinggal di tempat ini. Ini lelucon. Sangat memalukan bagi kerabat dan teman untuk datang mengunjungi kerabat dan menjadi tamu. Uhuk-uhuk, Lu Yahui terbatuk 2 kali, dan mengubah topik pembicaraan. Li Tua, apakah Anda sudah membaca berita baru-baru ini? Kimo kami ditampilkan di surat kabar besar, dan sepotong perhiasan yang dirancang 2 hari lalu dijual dengan harga setinggi langit 100 juta. Bab 40. Pekerjaan yang dirancang, itu bukan milik saya, jadi apa yang bisa saya katakan? Kata Li Zhen sambil tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda,
Lao Zhang, Lao Lu, kalian berdua selalu berbicara tentang bagaimana Kimo harus kuat. Dia telah bekerja keras untuk menjadi direktur grup, tetapi dia bukan pekerja paruh waktu. Berkata, keluarga kami, Fang Ping, membuka perusahaan real estate sendiri. Kulit Zhang Kimo juga tidak terlalu tampan. Tidak, Li Zhen berkata dengan penuh kemenangan, saya mengundang Anda untuk makan malam hari ini karena saya harus pindah. Itu adalah rumah yang dibeli Fang Ping seharga lebih dari 1,2 juta, dan masih berada di daerah perumahan kelas atas di utara kota. Bagaimana dengan taman? Taman Sui Yuan? Lin Yin bertanya. Hai, pernahkah Anda mendengar tentang taman air? Bagaimana kamu tahu? Li Zhen bertanya dengan penuh minat. Aku sudah ke sana 2 hari yang lalu. Lin Yin berkata, apakah kamu pernah ke sana? Maka kamu seharusnya belajar banyak, kan? Li Zhen terus berbicara, Zhang tua, Lao Lu, kalian berdua mungkin belum pernah ke sana, jadi kamu bisa bertanya kepada menantu laki-lakimu. Sumber air Huayuan adalah komunitas kelas atas yang terkenal di utara kota, dengan luas 100.000 meter persegi. Lingkungannya cukup indah, dan fasilitas pendukung serta manajemen properti komunitas semuanya terkemuka. Berbeda dengan komunitas Jiangqi ini, komunitas ini bobrok dan tua, dengan tempat parkir bawah tanah tidak ada. Petik 2. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu punya uang, cepatlah keluar. Li Zhen mengambil kesempatan untuk pamer tanpa henti, terima kasih. Atas kerja keras Lan Er, saya menemukan menantu yang baik seperti Fang Ping, yang belajar di luar negeri dan kembali dari luar negeri. Keturunan. Sebagai kata pepatah lama, seorang pria takut memasuki profesi yang salah, dan seorang wanita takut menikah dengan pria yang salah. Tidakkah menurutmu begitu, Lao Zhang? Itu benar. Zhang Xiufeng memaksakan senyum dan mengangguk. Itulah alasannya. Anda mengatakan bahwa Kimo sangat kuat di grup perusahaan, jadi kalian berdua akan tinggal di tempat miskin di komunitas Jiangqi itu. Li Zhen berkata dengan ekspresi bangga. Wajah Lu Yahui sangat marah, dan dia menatap Lin Yin dengan dingin. Nah, siapa yang menyuruhmu bicara terlalu banyak? Lu Yahui bertanya dengan suara berat, apa yang kamu lakukan di Water Garden? Pergi beli rumah. Lin Yin berkata dengan jujur. Apa, kamu bilang pergi ke taman sumber air untuk membeli rumah? Lu Yahui membeku sesaat, lalu menjadi marah. Lin Yin, bisakah kamu berhenti berbicara besar? Jangan membuatku malu. Lu Yahui berkata dengan marah. Dia awalnya mengira putrinya menjanjikan, jadi dia bisa menyelamatkan muka hari ini. Siapa tahu, dia malah dibandingkan dengan orang lain oleh menantunya. Lin Yin sudah penuh amarah, tapi dia bahkan keluar untuk menyombongkan diri. Lu tua, biarkan Lin Yin melanjutkan. Li Zhen berkata sambil tersenyum, Lin Yin, rumah seperti apa yang kamu beli? Berapa luas perseginya? Di gedung mana? Gaya dekorasi seperti apa? Lupa, kata Lin Yin, dia mengambilnya secara acak, jadi dia masih ingat banyak. Haha, lupa. Li Zhen tertawa terbahak-bahak, aku berkata, anak muda berhak melakukan hal-hal yang lebih praktis dan menghasilkan lebih banyak uang. Jangan selalu berpikir untuk menyombongkan diri, tahu. Bagaimana mungkin Lin Yin menjadi pengecut dan tidak tahu? Berpura-pura membeli rumah di Taman Sui Yuan. Jangan tertawa sampai mati. Benar-benar tidak ada perbandingan, jadi kamu tidak bisa melihat perbedaannya. Li Zhen berkata dengan lugas, Lu tua, beritahu aku, mereka berdua menantu, mengapa ada celah yang begitu besar? Kamu dapat melihat bahwa Fang Ping diam, tetapi dia mampu dan mampu, tidak seperti beberapa orang yang hanya membicarakannya. Fang Ping mengguncang pergelangan tangannya, menggulung sebagian kecil lengan bajunya, dan dengan sengaja memperlihatkan lebih dari 200.000 jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya. Semuanya, ini kartu nama saya. Qian Kun mendengarkan buku. Fang Ping berkata dengan bangga, dia bahkan tidak repot-repot menyapa, dan melemparkan beberapa kartu nama ke keluarga Sang Kimo. Saya kembali dari belajar di Inggris, dan menghabiskan beberapa tahun terakhir tinggal dan berkembang di luar negeri. Saya baru saja kembali ke China tahun ini, dan saat ini saya bekerja sebagai manajer umum Ocean Real Estate Company, perusahaan real estate terbesar di utara kota. Kata Fang Ping dengan rasa superioritas. Li Zhen tampak puas, merasa bahwa Fang Ping telah memberinya cukup banyak perhatian. Fang Ping adalah orang yang kembali dengan pendidikan tingkat tinggi. Sejauh yang saya tahu,
Lin Yin sepertinya tidak pernah belajar di perguruan tinggi, bukan? Li Zhenyu berkata semakin antusias. Fang Ping masih muda dan menjanjikan, memulai bisnisnya sendiri, dan saat ini dia masih menjadi pemimpin perusahaan Ocean Real Estate. Sedangkan untuk manajer umum, dia memiliki keputusan akhir secara keseluruhan perusahaan. Wajah Lu Yahui menjadi jelek. Botol minyak Lin Yin sepenuhnya dianggap sebagai titik terobosan, dan menjadi titik pembicaraan. Dibandingkan dengan menantu Li Zhen, itu adalah dunia yang berbeda. Kali ini, tidak ada kesempatan untuk memamerkan pencapaian Kimo selama makan malam. Bahkan putrinya sendiri diejek dan tidak bisa berkata-kata. Sejauh yang saya tahu, bukankah manajer umum Ocean Real Estate Company bermarga Fang? Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Lin Yin, apa maksudmu dengan itu? Li Zhen sedikit mengernyit, dan bertanya dengan sedih, apa yang kamu tahu? Kamu telah menjual barbeque kepada orang-orang sepanjang hari. Perusahaan real estate lautan belum pernah mendengarnya, jadi kamu berpura-pura terlihat sangat berpengetahuan. Lin Yin berkata, saya hanya sedikit penasaran. Karena saya adalah manajer umum perusahaan real estate lautan, mengapa saya membeli rumah kelas terendah di real estate perusahaan saya? Bentak, Li Zhen menepuk meja dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Rumah kelas terendah yang dibeli keluargaku. Kamu adalah menantu yang tidak berharga, dapatkah kamu membeli rumah senilai lebih dari 1 juta yuan? Kamu menetapkan mendirikan warung barbeque untuk pekerjaan paruh waktu selama sebulan. Anda tidak mampu membayar gaji 5.000 yuan. Anda tidak mampu membeli toilet di rumah saya selama sisa hidup Anda. Katakan saja yang sebenarnya, kata Lin Yin dengan tenang. 1,2 juta yuan untuk rumah di taman sumber air awalnya adalah tingkat terendah, dan suite yang saya beli seharga 2,3 juta yuan hanya berada di tingkat menengah. Selain itu, Jiang Qi, manajer umum perusahaan real estate laut yang dia temui di sore hari, tidak tahu di mana seorang manajer umum muncul. Ada orang yang memiliki mata merah muda meski tidak kompeten. Fang Zheng berkata sambil mencibir, menatap Lin Yin dengan dingin, namamu Lin Yin, kan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu, seorang pria besar, menjadi menantu dari pintu ke pintu. Tidak apa-apa menjadi menantu dari rumah ke rumah, dan kamu sangat tidak tahu malu. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa menyelamatkan muka untuk istrimu, dan kamu tidak bisa membeli rumah untuk keluargamu, jadi kamu hanya cemburu. Kamu adalah orang yang bekerja sebagai asisten dengan istrimu. Saya pikir orang-orang di level saya menghina diri mereka sendiri ketika mereka berbicara dengan Anda. Lin Yin Dao, saya benar-benar ingin tahu, apa identitas Anda? Lin Yin, tutup mulut. Teriak Lu Yahui dengan marah, tidak bisa mendengarkan lebih lama lagi. Dia merasa jika dia terus berbicara seperti ini, Lin Yin dan Fang Ping sudah memiliki kesenjangan dalam uang dan status, jadi apa gunanya mengatakan lebih banyak? Tidak, biarkan dia terus berbicara, aku ingin mendengar apa yang ingin dikatakan pria lemah ini. Fang Ping berkata dengan ekspresi jijik, katakan. Tidak bisa bicara lagi. Fang Ping mencibir, lihatlah udik desamu. Apakah kamu memiliki benda yang layak di sekujur tubuhmu? Apakah kamu tahu merek pakaian dan celana apa yang paling tidak harus dipakai oleh pria seusia ini? Apakah kamu memakai jam tangan terkenal? Apakah kamu tahu jenis mobil apa yang ingin kamu kendarai? Levelmu benar-benar terlalu rendah. Kupikir kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan padamu. Lagi pula, ada perbedaan level. Kata Fang Ping dengan ekspresi sombong dan rasa superioritas. Aku tahu mentalitasmu. Apakah kamu ingin menggunakan kata-kata untuk mengungguliku dengan harga diri yang rapuh dan menyedihkan ini? Haha, apakah sulit untuk mengakui bahwa orang lain hebat? Fang Ping menggelengkan kepalanya, menggunakan nada pelajaran. Lin Yin tersenyum dan berkata, yang ingin saya katakan adalah, Anda mengatakan bahwa Anda adalah manajer umum perusahaan real estate lautan, apakah Jiang Qi tahu?